Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 149, Selamat tinggal, Orlando. Chaiden harus pergi ke rumah sakit di New York untuk pemeriksaan lain guna memastikan apakah ia benar-benar mandul. Dengan demikian, Chaiden langsung menuju New York setelah ia keluar dari rumah sakit di Orlando. Hailey ikut bersama Chaiden ke New York. Chaiden menyembunyikannya dari Hailey dan diam-diam pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, hanya untuk diberitahu bahwa dia memang sekarang tidak subur, seperti yang telah didiagnosis di Orlando. Dalam kemarahannya, ia memecat semua dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit di Orlando pada hari kecelakaan yang dialaminya dan menghabiskan banyak uang untuk mencari perawat wanita yang telah memberinya suntikan hari itu. Di sisi lain, dia bersikap seperti pria biasa di depan Hailey. Mereka bahkan menjadi akrab satu sama lain saat tiba di New York. Karena Hailey sedang hamil sekarang, mereka tidak mencapai home run. Chaiden menyerahkan ponselnya kepada Hailey untuk menunjukkan sesuatu. Ponsel itu bertuliskan, "Lihat, Victoria Clarke telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation." Hah? Kenapa? Bukankah wanita ini selalu ingin menjadi presiden perusahaan? Apakah kamu menyerang S Corporation lagi? Hailey tahu bahwa Victoria adalah wanita yang sangat ambisius dan tidak akan mudah mengundurkan diri sebagai presiden. Berpura-pura tidak bersalah, Chaiden berkata, "Tidak, saya tidak melakukannya. Saya pikir ada yang mengungkap kehidupan pribadinya yang bebas di internet dan berbagai hubungannya dengan banyak bos besar di Orlando yang sudah menikah. S Corporation terkena dampaknya, dan harga sahamnya anjlok drastis. Saya pikir dewan direksi dan pemegang saham memaksanya untuk mengundurkan diri." Hailey sangat gembira, dan bertanya, "Benarkah? Victoria Clarke, aku tidak menyangka ini akan terjadi padamu suatu hari nanti." Victoria pernah menamparkan Hailey dan selalu menekannya dengan senioritasnya. Ia bahkan mengabaikan Hailey dan mendekati mantan suaminya, Jordan. Oleh karena itu, Hailey sangat membenci Victoria dan juga sangat cemburu padanya. Dia buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya dan memeriksa berita tentang Victoria, lalu dia mendengus dingin. Victoria Clarke memang wanita jalang. Nenek saya sudah lama berkata bahwa Victoria Clarke pasti mendapat bantuan dari seorang pendukung kaya untuk mencapai posisi presiden hanya dalam beberapa tahun setelah pindah ke Orlando. Wanita tak tahu malu ini berlama-lama di sekitar para bos besar sepanjang hari dan membuat mereka tergila-gila padanya. Dia sangat pelit. Chaiden tertawa dan berseru, "Sayang, jangan pedulikan orang-orang malang ini. Bangun dan bersihkan diri. Aku akan mengajakmu ke mall untuk membeli beberapa hadiah. Kita akan bertemu kakek dan orang tuaku malam ini untuk mendapatkan persetujuan mereka agar kamu menikah denganku." Hailey pun langsung bersemangat dan berkata, Oke, ini semua salahmu karena tidak membiarkanku tidur semalaman. Kalau tidak, aku tidak akan tidur sampai siang." Chaiden terkekeh, amat senang telah merebut hati seorang gadis cantik jelita. Orlando, Florida. Jam 2 siang. Jordan dan Victoria baru saja makan siang saat itu, yang berupa hidangan mewah yang disiapkan oleh Victoria. Victoria menatap Jordan yang bertelanjang dada dan merasa sedikit malu. Dia memiliki bentuk tubuh yang indah, dan khususnya otot perutnya, akan membuat banyak wanita yang tergila-gila pada pria meneteskan air liur. Perasaannya terhadap Jordan merupakan pengalaman yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Sebelumnya, Victoria pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya hampir sama dengan ayahnya. Di sisi lain, Jordan bahkan lebih muda dari Victoria, dan energi, kekuatan, serta vitalitasnya adalah hal-hal yang tidak dimiliki pria tua. "Bagaimana menurutmu tentang masakanku?" tanya Victoria. Jordan menggigit udang karang yang lezat dan lembut itu sebelum mengangguk kegirangan. "Bagus sekali. Saya belum pernah ke Houston. Saya ingin ke sana untuk mencoba udang karang cajun setelah mencicipi udang karang yang baru saja Anda masak." Victoria tersenyum senang dan berkata, "Tentu saja, ada banyak gadis cantik di sana. Oh, dan masakan adikku bahkan lebih enak dari masakanku. Saat kita sampai di Houston, aku akan menyuruhnya memasak untukmu." Jordan berkata, "Oh ya, kamu punya adik perempuan. Dia seharusnya sudah dewasa sekarang, kan? Apakah dia sudah mulai bekerja?" Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, dia bekerja sebagai pramugari. Bentuk tubuhnya jauh lebih bagus daripada milikku. Apakah kamu ingin melihat beberapa fotonya?" Jordan menatap senyum Victoria dan tiba-tiba menyadari ada sedikit konspirasi. Ia segera tersenyum dan membantah dengan lambaian tangannya, "Tidak, aku hanya tertarik padamu." Kamu pintar." Victoria tertawa. Tiba-tiba, Victoria menjadi serius dan berkata, "Jordan, aku ingin meninggalkan Orlando dan pergi ke New York. Saya punya teman yang memiliki perusahaan produk kosmetik, dan dia pernah meminta saya untuk bergabung dengannya sebelumnya.
Sekarang setelah dia tahu aku mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, dia sudah mengirimiku banyak sekali pesan teks untuk memintaku datang dan membantunya. Seperti yang Anda ketahui, New York adalah kota kosmopolitan yang lebih berorientasi bisnis daripada Orlando, meskipun Orlando juga merupakan kota kelas 1. Saya selalu ingin bekerja di sana. Jordan menyesap supnya lalu menyeka mulutnya. Ia tahu bahwa Victoria adalah wanita yang ambisius. Orlando bukanlah rumahnya, dan dia juga tidak berencana untuk tinggal di Orlando selamanya. Sekarang setelah dia baru saja mengundurkan diri, ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk bekerja di kota yang lebih maju. Jordan berkata, Orlando juga tempat yang tidak menyenangkan bagiku. Aku juga tidak ingin tinggal di sini. Aku akan menemanimu ke New York. Benarkah? Victoria gembira, tetapi dia juga sedikit ragu. Tapi, keluarga Husli punya kekuasaan besar di New York. Aku khawatir mereka akan menyuruh seseorang untuk berurusan denganmu. Jordan terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. New York adalah kota paling maju di negara ini dan juga relatif aman. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Lagi pula, dengan kekuatanku, 3 atau 5 orang tidak akan bisa menyakitiku. Jordan berpikir, Chaiden Husli, sebaiknya kau tidak main-main denganku di New York. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih dari sekadar kemandulan. Hari ini, Chaiden telah memfitnah Victoria dan membuat seluruh negeri berpikir bahwa dia suka berhubungan dengan Taipan kaya. Jordan belum pergi untuk melunasi rekening dengannya. Seminggu kemudian, Jordan dan Victoria mengemasi koper mereka dan berangkat ke New York. Tuhan yang tahu kapan mereka akan kembali ke Orlando lagi setelah meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, Orlando. Sebelum pergi, Victoria mengambil gambar dan mengunggahnya di Instagram. Dia telah menghabiskan 7 tahun berjuang di tempat ini, dan kini, dia pergi ke padang rumput yang lebih luas dan lebih hijau. Victoria bertanya kepada Jordan, kamu juga sudah berada di Orlando selama 3 tahun. Apakah kamu juga merasa emosional? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jordan sudah terbiasa berpisah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara teratur sejak usia muda. Dia tidak memiliki emosi tertentu atau keterikatan terhadap suatu tempat dan hanya memiliki perasaan terhadap orang-orang. Kenangan itu seperti jalan raya di kaca spion. Semakin Anda berusaha meraihnya, semakin jauh pula ia akan menjauh dari Anda. Bayangan mantan istri Jordan, Hailey, terus muncul di benaknya. Yang anehnya, meskipun Hailey telah mengkhianati Jordan 2 kali, Jordan tidak memikirkan bagaimana Hailey telah memperlakukannya dengan buruk. Sebaliknya, ia memikirkan kenangan yang manis dan menghangatkan hati. Jordan bersyukur karena ia telah memutuskan untuk bercerai. Jika tidak, ia mungkin akan memaafkannya lagi seiring berjalannya waktu. Selamat tinggal, Orlando.